Nicholas Jackson. Nicholas Jackson. Lu, oh my god. Chelsea punya pemain yang lebih serem daripada lo, yang benar-benar bisa ngegolin, sangar, serem, namanya Diego Costa. Dan gua nggak pernah melihat Diego Costa melakukan hal setolol yang lo lakuin. Ngerti nggak lo? Gue tahu lo nggak punya impact, gue tahu lo nggak bisa ngegolin, tapi please kita butuh 11 pemain di lapangan di St. James Park melawan Newcastle United yang lagi on fire. Man, damn. Wah. Straight red box buat lo Nicholas Jackson. Thankfully lo nggak akan main lagi sampai di akhir musim, dan gue nggak akan rela kalau lo starting di final conference league. Damn. Kita mulai aja. Come on Blues. Perbedaan pemain yang jago beneran sama yang jagonya hoki itu adalah di attitude dan mentality dia di lapangan. Gue gak melihat Nicholas Jackson ini sebagai pemain yang punya potensi di malam ini, di mana dia melakukan hal bodoh, bener-bener bodoh, sangat bodoh, sampai dia mendapatkan kartu merah di pertandingan sepenting ini, di kandang musuh yang jelas-jelas ini tim yang punya supporter yang gila, yang luar biasa berisik, dengan tim yang high pressing, dan lo melakukan hal itu jauh dari tempat lo seharusnya. Oh my god. Lo melihat, oh Botman, oke. Kayak bisa nih gue nakal-nakalin dikit. Fuck. Nicholas Jackson, lu pemain profesional yang harusnya lu tahu kalau lu nyikut pemain, tentu lu akan dapet straight red card, dan lu bikin susah tim lu di lapangan kalau bermain 10 pemain. Oke, lu ketinggalan 1-0, tapi kan lu nggak bisa bilang bahwa udah ketinggalan, udah kepalang, gue mau mancing emosi pemain lawan supaya dia nggak konsentrasi. Fuck, bukan gitu caranya, bro. Nicholas Jackson, please. Lu nggak layak sih main di level tertinggi Eropa, lu nggak layak main di Chelsea, karena kita nggak pernah punya striker yang attitude-nya kayak lu. Bahkan Morata pun, yang gue bilang ini striker nggak bisa ngegolin, dia masih produktif dan dia nggak pernah melakukan hal bodoh kayak lu gini, Nicholas Jackson. Astaga, emosi banget gue ngeliat Nicholas Jackson malam ini. Emosi. 10 pemain Chelsea bermain acak-adut. Untungnya di babak kedua kita bisa lebih menyerang, tapi sebenarnya lebih kepada karena Newcastle juga bermain aman ya. Dia nggak mau terlalu menyerang karena dia juga tahu bahwa Chelsea punya pemain-pemain yang bisa punya efek kejut di setiap pertandingan, dan Newcastle berhasil memberikan perlawanan yang menurut gue rapi banget. Bagaimana mereka memainkan low block yang sangat luar biasa, terus mereka memainkan counter attack yang sangat cepat. Dan kita berat banget. Gue udah begitu gol pertama terjadi, Sandro Tonali dan kesalahan dari Romeo Lavia, kita semua sepakat bahwa Romeo Lavia ini adalah kunci dari performa Chelsea di beberapa pertandingan ya. Tapi balik lagi, attitude dia di pertandingan ini menurut gue nggak banget, karena bermain high pressing dan penuh dengan tekanan itu nggak seharusnya. Romeo Lavia memainkan bola-bola holding ball kayak
tadi dia lakukan ya. Karena di match preview gue udah bilang bahwa Newcastle ini bakal bermain high pressing. Dan Eddie Howe itu rock and roll bro. Dia kalau bisa pemain semuanya maju, ngepress, dia melakukan itu. Dan gue udah selalu bilang bahwa pemain tuh harus cepat mengalirkan bola. Asal jangan salah. Lah ini ngalirin bola aja enggak. Oh my god. Akhirnya bola kerebut. Dan gol saat pertama terjadi. Romeo Lavia. Ini pure kesalahannya Romeo Lavia ya. Dan nggak mestinya dia hold the ball, lihat kiri kanan, passing aja, lu percaya sama teammate lu. Dan ini lagi balik adalah kelemahan dari tim muda yang minim pengalaman, yang minim kerjasama. Ini hasilnya di match yang bener-bener high pressure, high temper. Para pemain muda ini nggak bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Bahkan mereka nggak bisa berpikir bagaimana keluar dari tekanannya Newcastle. That's why kita butuh pemain yang bener-bener pengalaman, yang udah pernah merasakan tensi-tensi game kayak permainan melawan Newcastle di St. James Park ini. Dan semoga manajemen Chelsea melihat betapa jeleknya tim mereka melawan tim lokal yang bermain high pressing dengan stadion yang semengerikan itu. Lu bayangin kalau lu main di UCL dengan tim kayak gini, lu melawan Borussia Dortmund aja udah keok pasti. Lu ketemu dia di knockout phase, jangan knockout deh, grup, lu udah keok. Nggak mungkin kita bisa melewati itu. That's why kita butuh bener-bener pemain-pemain pengalaman di setiap lini supaya jadi pilar, supaya jadi key player. Itu yang terus kita pengen para fans tahu bahwa itu kelemahan tim ini. Bukan nambahin lagi anak-anak muda, bukan nambahin lagi orang-orang yang masih butuh pengalaman. Please lah. Kalau lu kayak gini, lu gak akan beda jauh sama tim tetangga tuh. Yang selalu proses, selalu berusaha untuk jadi lebih baik tapi gak pernah nyampe. Karena mereka gak punya pemain-pemain pengalaman yang biasa bermain di laga-laga penting yang memang bisa mengubah kondisi dan keadaan. Buat post-match review, rate the player kali ini gua akan memberikan seluruh pemain Chelsea ini kartu merah, terutama Jackson, kecuali Caicedo, Enzo Fernandez, dan Cucurella. Menurut gue, Caicedo dan Enzo Fernandez ini masih layak diberi box hijau karena terutama Caicedo ya. Permainannya ini luar biasa menurut gue. Permainan Caicedo ini udah beda level. Dan harusnya semua orang di tim ini melihat bagaimana Caicedo itu benar-benar bertempur ya. Dengan kepalanya, dengan badannya, dengan kakinya. Dia duel kesana kemari, naik turun, maju mundur. Kalau nggak bisa tackle dia pakai kepalanya. Kayak gitu bro, itu namanya winning mentality. Itu yang namanya lu pengen menang. Bukan cuma lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Duel nggak pernah menang. Come on. Enzo masih bisa mengatur tempo, masih bisa berusaha untuk membangun serangan di saat teman-teman yang lain udah kalut, gimana caranya, bingung karena nggak pernah mengalami hal seperti ini, karena nggak pernah bermain di match-match yang levelnya kayak gini, yang menentukan, yang bener-bener high press, yang bener-bener seluruh fans dari tim lawannya ini ngomong, ngoceh, teriak, support. Nggak ada tuh orang-orang itu bisa berkeliaran mencari celah. Nggak, mereka bahkan bingung saat pegang bola aja pada bingung mau gimana nih harusnya ngalirin bolanya. Kita punya beberapa peluang ya. Gue cuma ingat satu doang di babak kedua. James yang balik lagi sundulannya masih jauh banget ya. Cole Palmer di pertandingan ini menurut gue sama aja, masih minim pengalaman.
oke, skillnya oke, dia bisa hold the ball, dia bisa mendistribusi, tapi nggak on point dan nggak punya impact menurut gue. Kukurea workloadnya menurut gue oke banget di pertandingan ini. Dia juga bahu-membahu bersama Caicedo ya untuk mempertahankan lini serangan, terus mencoba mencari celah low blocknya Newcastle. Ini beberapa kali kita punya gerakan movement di sebelah kiri ya dari Kukurea ini, dan gue udah bingung lah, gue udah gak ngerti lagi menilai permainannya Chelsea di matchday kali ini, karena pertama itu adalah pure kesalahan Nicholas Jackson. Romeo Lavia oke, dia melakukan satu kesalahan tapi fatal ya. Cuma gue berharap di next match dia bisa recovery dari kejadian ini, dan masih punya banyak waktu ya untuk memperbaiki performanya dan kesalahannya ini, dan semoga ini jadi pelajaran yang sangat berharga buat dia. Kedepannya dia lebih siap lagi untuk menghadapi match-match yang kayak gini ya. Sisanya gue nggak bisa bilang bahwa backline kita bagus karena memang kita juga minim diserang. Tapi kalian lihat begitu kita diserang kita langsung kebobolan, kita langsung kebingungan. Bahkan pemain-pemainnya Newcastle enak banget kasih bola-bola lambung yang elah, harusnya bola itu masih bisa dihalau tapi kelewat gitu aja mengancam gawang. Untung finishing mereka tuh nggak yang perfect banget ya, nggak on form. Coba kalau mereka bener-bener on form, lini depannya nggak mungkin 2-0, mungkin 4-0, 5-0. Ya gue melihat tidak ada hal yang positif di pertandingan ini, semuanya negatif, terutama attitude-nya Nicholas Jackson. Pemain kayak main di tarkam ya, mungkin dia juga nggak ngerti aturannya, atau dia pura-pura bego, jadi dia menyikut lawan yang harapannya mungkin dia hanya dapat kartu kuning, terus lawannya juga jadi cedera. Gue nggak ngerti, dan itu benar-benar nggak penting, nggak profesional, dan nggak pantas. Menurut gue itu bukan pemain Chelsea yang kayak gitu. Kita nggak pernah punya striker yang aneh kayak gitu. Itu aneh menurut gue, udah aneh banget permainannya ya. Jadi itu guys, ini all. Gue gak akan bahas satu-satu. Ini adalah red player gue, semuanya kartu merah, semuanya di box merah kecuali Caicedo, Enzo, dan Kukurea. Di next match kita bakal bertemu dengan Manchester United ya, walaupun kalah malam ini, dan kita juga diselamatkan oleh Leicester City yang berhasil menahan imbang Nottingham Forest 2-2. Thank you Leicester City, you're the best. Terima kasih. Jadi kita tidak jadi terlempar ke bawah. Pertandingan melawan Manchester United ini tentu bakal berbeda ya atmosfernya, walaupun dia kalah 17 kekalahan dalam satu musim, dan itu yang paling banyak sampai saat ini. Cuma gue yakin Manchester United ini akan memainkan permainan yang berbeda. Semoga sama ya, jadi kita juga bisa menang. Tapi gue yakin 2 pertandingan ke depan ini mestinya kita bisa menang. Mestinya para pemain Chelsea ini, bocah-bocah ini bisa kembali lagi secara mental dan fisik, recovery lagi ya. Karena kalau low down dan terus-terusan ya memang kita nggak pantas buat berada di UCL ya. Dan semoga Todd Boehly, lo bisa belajar dari kesalahan ini. Beli striker yang benar-benar mumpuni, beli striker yang benar-benar punya potensi, dan jangan mau dibego-begoin agent. Jangan mau beli striker atau pemain yang harganya murah tapi dijual mahal cuma gara-gara lu baca berita, lu lihat Instagram, lu lihat highlight di YouTube. Namanya highlight di YouTube ya udah pasti yang bagus-bagus yang dimainin. Jadi tolong lu kirim scout yang benar, lu lihat data yang benar, dan lu bener-bener appraisal harganya tuh berapa. Gue tahu manajemen Chelsea saat ini nggak pelit buat spend uang, tapi
spend uang buat pemain-pemain yang nggak guna tuh buat apa? Please, dengerin kita-kita ini fans yang bener-bener support tim ini dari dulu dan melihat progres tim ini, dan sekarang gue melihat di match kayak gini aja kita kelabakan, apalagi lo mau ke final champion, apalagi lo mau jadi kayak Barcelona, Hansi Flick, PSG-nya Luis Enrique, yang mana bisa. Pelatih-pelatih yang dulu mau diambil sama Chelsea dan lo buang, sekarang mereka semua sukses di luaran. Coba, dari itu aja lu menilainya gimana? Apalagi para pemain. Ketemu lagi bareng gue, Nanda Sugiono, di next video. Gue akan membahas, mungkin ada sedikit informasi mengenai Chelsea di pekan ini ya, yang menurut gue cukup krusial, termasuk transfer. Tungguin videonya buat kalian yang suka sama video ini. Jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen. Maki-maki taruh di komen ini ya. Tetap dukung Chelsea walau bagaimanapun, karena once the blue always be blue. Up the Chelsea.